Bersyukur itu kunci mendapat rezeki atau mendapat nikmat dari Tuhan. Jika tidak bersyukur, maka akan menyebabkan kesengsaraan. Hai sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, "Barang siapa mensyukuri nikmatku, niscaya akan kutambah. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, maka ingatlah azabku amat pedih." Mengingkari nikmat itu artinya tidak bersyukur, atau tidak menggunakan, atau tidak merawat apa yang Tuhan berikan. Minimal kita punya kaki dan tangan untuk disyukuri. Jika kamu seorang laki-laki, maka memahami konsep bersyukur itu menjadi hal yang lebih utama bagi kamu. Arti syukur itu adalah merawat dan memanfaatkan. Jika kamu mempunyai sesuatu, jika kamu telantarkan atau tidak kamu rawat, tentu kamu akan dikatakan tidak bersyukur. Dan jika kamu memberikan sesuatu pada temanmu atau saudaramu, dan dia tidak memanfaatkan atau tidak merawat pemberian tersebut, maka kamu akan mengatakan dia orang yang tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu merawat dan memanfaatkan. Syukur itu kunci mendapat rezeki atau nikmat dari Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, "Bekerjalah wahai keturunan Daud sebagai bentuk syukur kepada Tuhan." Ayat ini menyampaikan bahwa bekerja atau berusaha itu bagian daripada bersyukur. Jika kamu sedang lapar dan kamu punya duit 20.000, maka kamu bisa mensyukuri atau memanfaatkan duit tersebut dengan membeli makanan. Dan kamu dapat merawat duit tersebut dengan tidak menghabiskannya. Maka kamu akan mendapatkan nikmat kenyang. Misal yang lain, jika kamu punya motor dan kamu sedang tidak punya pekerjaan, maka kamu bisa mensyukuri motor tersebut dengan menarik ojek atau usaha lainnya yang menggunakan motor. Dan kamu dapat merawatnya dengan selalu mencucinya jika motor itu kotor. Maka dengan begitu kamu telah mensyukuri punya motor. Dan kamu akan mendapat nikmat atau rezeki punya duit, bersyukur kepada Tuhan. Jika kamu suka bersyukur kepada Tuhan, maka kamu orang yang beruntung. Sebab usahamu akan bernilai ibadah di sisi Tuhan. Dan mendapat pahala pada setiap pekerjaanmu. Kita hanya perlu membiasakan memasang niat ibadah kepada Tuhan pada setiap kegiatan kita, dan mengharap kepada Tuhan untuk hasil dari yang kita usahakan. Di dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, "Jika kamu selesai dari satu urusan, maka bergegaslah untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap." Ayat ini memberitahu kita agar bekerja keras dan berharap kepada Tuhan untuk keberhasilannya. Inilah yang dimaksud bersyukur kepada Tuhan. Maka janganlah keliru tentang memaknai syukur, sebab kamu akan sengsara sebab kekeliruan tersebut. Ayat di atas juga mengatakan, "Barang siapa mengingkari nikmatku, ingatlah azabku amat pedih." Ayat ini memperingatkan kita jika tidak mensyukuri atau tidak memanfaatkan nikmat Tuhan, maka ada ancaman dari Tuhan, yaitu kesengsaraan. Ada orang yang tidak mensyukuri atau tidak menggunakan masa mudanya dengan baik, maka di masa tuanya dia akan rentan sengsara. Ada orang yang punya banyak harta, jika dia tidak mensyukuri atau menggunakan hartanya dengan baik, maka dia akan mendapat siksa ditimpa kemiskinan. Begitu seterusnya untuk hal yang lain. Jika tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka bisa dipastikan suatu saat akan ditimpa kesengsaraan. Syukuri apa yang ada. Kata ini populer kita dengar di masyarakat kita. Memaknai ini janganlah keliru, sebab banyak yang keliru memaknai ungkapan ini. Syukuri apa yang ada itu maksudnya, gunakan dan merawat apa yang ada. Minimal kita punya kaki dan tangan untuk kita syukuri. Atau kita gunakan untuk berusaha mencari rezeki. Dan janganlah mengatakan orang lain bisa berusaha sebab dia punya ini dan punya itu, sedangkan saya tidak punya sesuatu untuk diusahakan. Ungkapan ini akan menjerumuskan kamu dalam mengingkari nikmat Tuhan. Dan ada akibat fatal dari ungkapan tersebut. Maka ingatlah ungkapan syukuri apa yang ada. Minimal kamu punya kaki dan punya tangan untuk kamu usahakan, agar terhindar dari mengingkari nikmat Tuhan. Dan janganlah menggunakan ungkapan syukuri apa yang ada agar kamu bermalas-malasan. Sebab bukan untuk itu kata syukur digunakan. Apa yang paling utama untuk disyukuri? Yang paling utama untuk disyukuri itu adalah mensyukuri pikiran dan hati. Sebab mensyukuri pikiran dan hati itu wajib hukumnya. Sedangkan wajib itu lawannya haram. Mensyukuri pikiran dengan belajar ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan.
Kalau kamu membaca kitab Al-Quran dan terjemahannya, maka kamu akan mendapati sangat banyak perintah agar kamu berpikir. Dan berpikir itu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Maka mensyukuri pikiran itu wajib bagi kita. Dan termasuk hal yang paling penting dan paling utama untuk disyukuri, sebab pikiran itu sangat banyak manfaatnya bila digunakan dengan baik. Kita bahas tentang mensyukuri hati. Mensyukuri hati itu artinya menggunakan dan merawat hati tersebut. Hati itu paling banyak digunakan dalam niat. Namun janganlah kamu keliru dengan niat. Sebab niat itu sangat mirip dengan keinginan. Niat dan keinginan cukup sulit dibedakan. Niat itu lebih dekat pada hati, sedangkan keinginan itu lebih dekat pada hawa nafsu. Niat itulah menggunakan hati. Dengan selalu berniat ibadah kepada Tuhan dalam setiap kegiatan hidupmu akan menjadi lebih berkah dan akan selalu dalam kedamaian dan keikhlasan. Di dalam hadis Nabi berpesan, buruk baiknya perbuatan itu tergantung niatnya. Jika niatnya baik, maka baiklah perbuatan tersebut. Jika niatnya buruk, maka buruklah perbuatan tersebut. Di hadis lain, Nabi berpesan, pada diri manusia itu ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka baiklah keseluruhan dirinya. Jika buruk segumpal daging itu, maka buruklah seluruh dirinya. Dan Nabi menambahkan, itulah hati. Maka mensyukuri hati ini termasuk hal yang paling utama, yaitu merawat dan memanfaatkan. Ada banyak ungkapan tentang pentingnya menjaga hati. Hal yang banyak merusak hati adalah hawa nafsu atau memperturutkan keinginan. Jika nafsu di atas, dia akan menginjak dan mematikan hati. Namun jika hati di atas, maka dia akan menjaga nafsu agar tidak berlebihan. Maka jagalah hati agar jangan rusak atau sakit. Dan sakit hati itu penyakit yang paling berbahaya. Sebab kalau hati sakit, dia tidak bisa lagi menasehati kita. Maka hawa nafsu akan menguasai kita. Jadilah kita manusia yang tidak punya hati. Dengan selalu memasang niat ibadah kepada Tuhan, maka kita mensyukuri hati tersebut. Jangan biarkan niat itu datang dengan sendirinya. Sebab boleh jadi itu keinginan yang menyerupai niat. Dengan memahami tentang bersyukur, kita akan lebih dekat pada nikmat Tuhan, yaitu rezeki seperti materi, ilmu, dan juga niat baik. Semua yang baik-baik itu adalah rezeki dari Tuhan. Mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang bersyukur. Jika kamu punya pertanyaan ataupun bantahan yang baik, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Tuhan